Pada 26 Maret 2015, warga Depok dikagetkan dengan penemuan mayat yang terapung di danau Universitas Indonesia yang cukup terkenal itu. Setelah diidentifikasi, ini merupakan mayat dari seorang mahasiswa Fakultas MIPA Universitas tersebut yang bernama Aksyena Ahad-Dori. Kasus yang masih berlangsung hingga hari ini memiliki misteri yang cukup dalam dan menegangkan. Inilah misteri tewasnya Aksyena Ahad-Dori. Aksyena Ahad-Dori, atau yang akrab dipanggil Aceh, adalah seorang mahasiswa Strata 1 UI Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, jurusan Biologi Angkatan 2013. Seorang individual yang sudah diakui kepintarannya. Sejak SMP, dia sudah mengikuti Olimpiade Matematika dan memenangkan juara 1 tingkat daerah. Masa SMA juga ia lewati dengan mudah, dengan nilai TOEFL yang sangat tinggi yaitu 433. Kalian bisa melihat di sepanjang penyelidikan kasus misteri ini, kenapa fakta yang sudah saya katakan di sini menjadi bukti krusial ke depannya. Akhirnya Aceh memantapkan diri untuk melanjutkan perkuliahannya di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sayangnya, ia ditemukan tewas mengapung di danau Universitas Indonesia pada 26 Maret 2015. Menggunakan pakaian hitam berlengan panjang dengan tas ransel coklat. 5 tahun sudah berlalu, kasus misterius ini belum juga menemukan titik terangnya. Tetapi bisa dipastikan, progres penyelidikan membuahkan fakta-fakta baru dan membuat para penyelidik berpikir bahwa kasus ini merupakan kasus yang sangat dalam. Inilah kisah lengkap kasus Aceh dari awal hingga detik ini. Aceh ditemukan tewas mengapung di danau UI dan mayat segera diangkat oleh pihak kepolisian sekitar. Penyelidikan pun langsung dikerahkan, mulai dari menginterogasi 15 orang yang masih berstatus tersangka dan saksi pada saat itu. Banyak di antaranya adalah teman seperkuliahan Aceh. Di antara 15 orang tersebut, ada satu teman Aceh yang berinisial J, memberikan sebuah bukti krusial, yaitu sebuah surat yang ditinggalkan Aceh kepada orang-orang terdekatnya. Surat tersebut bertuliskan, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything." Dari bukti awal itu, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus bunuh diri. Case closed. Tapi, tunggu dulu. Seiring investigasi berlanjut, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah kondisi kamar Aceh yang sudah tidak steril, mengakibatkan pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan bukti apa-apa dari kamar Aceh. Penyidikan ini dilakukan polisi pada 4 Juni 2015. Beberapa teman Aceh mendatangi kamarnya beberapa kali. Bahkan, ada teman Aceh yang masuk ke dalam kamar dan menginap di kamar tersebut pada Minggu malam 29 Maret 2014, 4 hari setelah kematian Aceh. Padahal tidak ada satupun pihak keluarga yang pernah meminta atau menyuruh siapapun untuk masuk bahkan menginap di kamar putranya. Hal ini sudah sangat mencurigakan dan sangat janggal. Fakta tersebut diketahui setelah ibunda Aceh berhasil menghubungi handphone Aceh. Fakta janggal kedua, ditemukannya batu bata seberat 14 kg dalam tas yang digunakan Aceh ketika dirinya ditemukan mengambang di danau tersebut. Fakta yang membuat para kepolisian juga berpikir adalah bahwa danau UI tersebut hanya memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Secara psikologi, jika dirinya ingin bunuh diri, walau menggunakan pemberat pun, aneh rasanya jika memilih lokasi yang memiliki kemungkinan dirinya untuk berubah pikiran. Biasanya, orang yang ingin mengakhiri hidupnya lebih memilih sesuatu yang pasti. Lain ceritanya ketika danau tersebut hanya memiliki kedalaman 1 meter. Dirinya masih bisa berubah pikiran dan berdiri kembali. Kejanggalan yang ketiga, setelah proses otopsi dilaksanakan, pihak forensik menemukan beberapa lebam dan ruam di dekat pelipis korban maupun bibir korban, yang setelah disimpulkan merupakan hasil pukulan atau benturan dari pihak kedua dan bukan dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang keempat,
Penemuan sobekan pada bagian punggung sepatu Aceh yang dikenakannya. Sebuah penemuan yang sederhana, tetapi setelah diselidiki kembali membuahkan teori bahwa Aceh diseret oleh seseorang dan baru diletakkan di danau. Satu hal pasti yang sudah dibuktikan oleh tim forensik bahwa Aceh ditenggelamkan dalam keadaan hidup, dikarenakan ditemukannya air danau di dalam tubuh terutama paru-parunya. Jika Aceh ditenggelamkan dalam keadaan sudah meninggal, air tidak akan banyak masuk ke dalam tubuhnya, dikarenakan ia sudah tidak bernafas dan tidak menggerakkan otot tenggorokan maupun mulutnya. Dikarenakan 4 hal janggal ini, pihak kepolisian kembali menyelidiki surat perpisahan yang ditinggalkan Aceh yang merupakan bukti pertama kasus ini. Setelah diselidiki kembali, ternyata benar, ada sebuah kejanggalan yang akan menjadi kejanggalan kelima pada kasus ini. Memang dari awal ayahanda Aceh meyakini surat itu bukanlah tulisan anaknya. Ia mengaku telah mencermati tulisan di surat itu. Keluarga menilai ada beberapa kejanggalan pada isi surat tersebut. Pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan tersebut dan dilakukannya proses penyelidikan grafologi atau penyocokan tulisan tangan. Ditemukannya banyak kejanggalan pada surat tersebut, seperti bedanya bentuk huruf pada surat dan tulisan Aceh yang disediakan oleh ayahnya. Yang paling mencolok adalah tanda tangan di surat tersebut sangat tidak mirip dengan tanda tangan Aceh, baik di KTP yang reguler maupun di iktp. Tata bahasa dalam bahasa Inggris di surat tersebut juga tidak beraturan. Keluarga mengenal Aceh memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik karena sudah terbiasa membaca jurnal ilmiah berbahasa Inggris, novel-novel berbahasa Inggris, dan menonton film-film berbahasa Inggris tanpa subtitle. Bahkan seperti yang saya sudah katakan tadi, dirinya memiliki nilai TOEFL 433. Setelah penemuan ini, kasus yang berawal hanya berstatus bunuh diri, seketika berubah menjadi pembunuhan. Ini kok ada tweet atas nama Aceh? Tadi pagi aktifnya. Ayahanda Aceh melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Secara tiba-tiba, akun Twitter asli milik Aceh mencuitkan kata "aku" pada 14 November 2017 pukul 3.14 dini hari. Dan tak lama hilang dihapus pada hari yang sama. Sebuah kejanggalan lain. Apakah akun Twitter Aceh dihack oleh pelaku ataupun pihak lain? Hal tersebut diteruskan ke Polres Depok untuk dilakukan penyelidikan berlanjut. Dipastikan ini adalah kasus pembunuhan dan pelakunya adalah orang terdekat dari Aceh. Motif dan siapa pelaku dari pembunuhan ini belum bisa dipastikan secara pasti. Keyakinan ini didasari oleh keseharian dan pergaulan Aceh. Menurut ayahnya, aktivitas sehari-hari Aceh diisi dengan kegiatan belajar, baik yang berhubungan dengan bidang studi maupun keagamaan. Dengan gambaran seperti itu, kepolisian menduga pelaku tidak jauh dari sekitar lingkungan pergaulan Aceh. Di tengah kehebohan penyelidikan kasus misterius ini, tiba-tiba pada akhir 2019 muncul sebuah bukti baru yang cukup krusial. Ada salah satu pengguna Twitter yang memberikan sebuah foto kepada keluarga Aceh. Menurut keterangannya, foto diambil di seputar Danau UI pada 24 Maret 2015 sekitar pukul 9 pagi, 2 hari sebelum Aceh ditemukan tewas di lokasi yang sama. Saat itu orang tersebut sedang bersepeda di sekitar danau menuju perpustakaan UI. Kepolisian menggambarkan suasana di dalam foto tersebut. Ia menyebut terdapat 2 orang laki-laki mencurigakan duduk di dekat danau. Sayangnya, kualitas gambar atau resolusi dari foto tersebut kurang begitu bagus. Atas keyakinan sang ayah inilah, polisi membuka peluang untuk melakukan olah TKP ulang. Olah TKP ulang akan dilakukan jika ditemukan bukti baru dalam kasus yang berjalan sudah hampir 5 tahun ini. Olah TKP ini juga masih bisa dilakukan selama kasus masih berstatus open case. Menurut saya pribadi, dari bukti-bukti awal yang sudah terolah, memang sudah mengarahkan kepada pembunuhan. Terlalu banyak kejanggalan yang ditemukan. Teori yang saat ini bisa admin simpulkan adalah kecemburuan prestasi Aceh oleh salah satu temannya.
dikarenakan belum adanya fakta mengenai personal life Aceh di kampus UI yang sudah dirilis pihak kepolisian. Hingga saat ini, kematian Aceh masih menjadi sebuah misteri. Kami turut berbelasungkawa atas apa yang menimpa Aceh dan keluarga beberapa tahun silam. Maksud dari video ini bukan untuk menambah beban dari keluarga maupun kerabat. Berharap kasus ini juga bisa menemukan titik terangnya. Jika kalian memiliki informasi atau pendapat mengenai kasus ini, bisa kalian cantumkan di kolom komentar di bawah. Salam mencekam dan misteri.